Hi guys, welcome back to to Bacot Ria ya. Gak Bacot Ria sih judulnya anjir kan. Udah apa sih judulnya gue udah lagi dia bikin video aja sih gitu buat YouTube. Oke. Buat gue nanti react lagi di beberapa tahun ke depan gitu ya. Oke. So, ini berarti episode 6 atau 7. Gue suka lupa kalau misalnya bikin video soalnya udah lama juga gitu. Kayak ini juga sebenarnya sih kemarin sih gue pengen bikin video lagi. Cuman maunya sekarang gitu. Karena apa? Wait. Sekarang gue mau bikin video about daughter. Yeah, daughter. You know what? Like, gue tuh mungkin apa ya? Mungkin 2 tahun ke depan, 2 tahun ke belakang atau misalnya setahun ke belakang gitu ya. Gue suka impress sama em, mungkin anak-anak kecil gitu ya, anak-anak kecil yang cewek jelas. Gue harus disclaimer dulu oh, hell no, I'm not pedophile man. Just thinking about that please. Kalau ngomong ini sama temen-temen gue pasti kayak ngiranya mereka bakal ngiranya gue pedophile anjing, the fuck. Bukan. Tapi mungkin karena apa ya? Gue suka ngelihat kayak kayak sekarang gitu kan, kalau misalkan kan gue kerja di lingkungan SD gitu kan, sekolah dasar gitu. Pasti banyak banyak juga dong anak-anak kecil gitu yang masih ya kelas 2 SD gitu ya, masih belasan tahun, masih 10 tahun gitu ya. Dan gue ngeliat tuh kayak anjir lucu banget gitu, kayak hampir rata tuh lucu banget gitu. Gue ngeliatnya sih bukan karena gimana-gimana, bukan karena gue suka nih ya, bukan bukan karena ada feeling atau gimana. Come on man, just pakai common sense ya, mohon maaf. Jadi kayak apa ya, mungkin gue mikirnya karena gue juga gue pikir kalau gue pengen punya anak, enggak, tapi kayaknya seru nih gitu. Kayaknya seru nih if I have a daughter gitu. Sumpah kayak anjir, gue ngeliatnya tadi juga kan, kayak gue lagi gawe gitu, terus ada anak kecil gitu ya ngeliatin gue bilang hai gitu kan, kayak come on man. Gue tuh kayak jiwa-jiwa fatherhoodnya itu menggejolak gitu. I don't know why man. This is about like gue kayak gue ngeliat kayak itu ke anak gue gitu, cuman kayak enggak juga sih. Gue kayak bener-bener suka aja sih gitu, sumpah. Tapi kan sekarang gue kayak mempelajari bagaimana menjadi ayah yang baik kayak gitu ya, jelas lah gitu. Apalagi sebenarnya awal kan gue mungkin di umur 19, umur 18 gue kayak belum memikirkan hal itu, tapi sekarang gue udah umur 20, kayaknya alangkah baik kalau misalkan gue sudah memikirkan, gue sudah kayak apa ya, mempersiapkan mungkin ya, gue udah kayak mengetahui lah gitu how to be a good father gitu. Sumpah ini kayak bener-bener penting sih buat masa depan gue juga ya gitu, buat misalnya nanti gue punya anak cewek gitu ya, gimana cara gue ngetir mereka gitu, bagaimana cara gue memberikan figur ayah yang baik buat mereka gitu sih. Like kayak sebenarnya sih ini bukan perkara yang susah, ini bukan perkara yang mudah juga. Jadi kayak ini tergantung orangnya juga. Ketika misalkan orang itu yang sudah menjadi seorang ayah gitu ya, apakah dia ingin menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya gitu kan, we don't know. Kayak itu kayak bener-bener, makanya tadi gue juga bilang ini tergantung orangnya juga gitu. Gue pikiran kayak gini karena maksudnya terinspirasi dari jelas lagu Eminem yang gitu, Mockingbird. Jadi bagaimana Eminem itu bagaimana dia bisa menjadi figur ayah yang baik walaupun dia masa lalunya sangat kacau parah, walaupun dia tidak mendapatkan didikan yang baik dari orang tuanya, tapi dia tidak ingin anaknya juga mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami gitu. Makanya dia menjadi good father, gila sih. Mungkin gue kalau misalkan apa ya menjadi good father sih, kayak gue belajar dari dia juga sih gitu. Kayak apa ya, rasa sayangnya Eminem ke Hailey J itu kayak bener-bener wah gila sih. Semua lagu tentang Hailey gitu, bagaimana cara dia memperlakukan Hailey, bagaimana cara dia maksudnya kayak memiliki ketakutan kalau misalkan anaknya nanti bakal kayak gimana kalau misalkan dia gak ada gitu. Jadi kayak bener-bener banyak sekali ketakutan dan kayak banyak sekali pertimbangan kalau misalkan dia ingin menjadi seorang ayah yang baik gitu. Makanya gue juga kayak apa ya, ya inginlah seperti itu, maksudnya kayak menjadi ayah yang baik. Maksudnya kayak gue intinya gini, gue gak mau menjadi ayah yang hanya titel ayah aja, you know what I'm saying. Jadi kayak gini deh, semua orang yang menikah, semua orang yang misalkan seorang ayah yang
punya anak perempuannya apalagi anak pertama gitu ya, kayak secara title mungkin secara hukum juga dia memang jadi seorang ayah, tapi figurnya itu memang belum belum maksudnya kayak gak semua orang punya gitu loh, gak semua ayah itu punya gitu. Ada yang cuma kayak karena punya anak cewek atau misalkan karena punya anak lah gitu ya sebutnya. Karena misalkan memang karena udah punya anak dia kayak ya udah dia menjadi seorang ayah gitu. Padahal kan figurnya itu berbeda-beda gitu. Bagaimana cara kita mengetrit mereka, bagaimana cara kita menjadi ayah yang baik gitu. Itu semua ayah di dunia ini pasti kayak melakukan apa ya, cara yang berbeda-beda gitu. Pasti beda-beda. Tapi yang gak mau bikin gua kayak apa ya, tidak menjadi maksudnya kayak gua gak mau menjadi seperti itu karena maksudnya kayak banyak juga kan kayak ayah yang melontarkan anaknya yang kayak apa ya, jadi kehadiran anaknya itu di dia itu kayak bener-bener karena apa ya, kasarnya tuh formalitas aja sih gitu. Kayak misalkan nih misalkan suami istri gitu ya punya anaknya sayang banget sama ibunya, tapi si ayahnya tuh kayak biasa aja sih gitu, gak main bareng, gak memberikan parenting yang baik. Itu kayak gue gak mau kayak gitu sih sumpah. Gue gak mau kayak gitu, like kalau misalnya gue kayak gitu sih kayak gue bakal menyalahi diri gue sendiri sih gitu. Bagaimana kan maksudnya dari sekarang kan makanya gue banyak belajar gitu, gue banyak belajar bagaimana menjadi ayah yang baik lah gitu buat anak-anak gue nanti gitu. Karena maksud gue gini loh, anak perempuan tuh kayak bener-bener apa ya, miracle lah buat orang tuanya gitu kan, beda sama laki-laki nih. Pokoknya ini bukan kesetaraan gender tapi kayak dari cara treatment juga udah beda gitu maksud gua. Dan maksudnya emang sebenarnya sih anak itu memang anugerah ya memang ya, kita semua sepakat kalau anak itu adalah anugerah dari Tuhan yang dititipkan kepada orang tua si anak tersebut gitu. Cuman antara anak cewek sama anak cowok itu berbeda gitu, berbeda sekali gitu kan. Contoh deh kalau misalkan anak cowok kan kalau misalkan udah 17 tahun, udah 20 tahun, dia kan mungkin banyaknya orang tua yang mau ngebebasin mau gimana juga gitu kan, udah gede ini gitu kan. Sebagai cowok kayak harus punya pendidikan sendiri juga, harus punya apa ya, ya keberanian lah gitu untuk menghadapi dunia ini gitu. Beda sama cewek. Banyak cewek yang walaupun udah di umur 20 tapi ini gua gak sebut mayoritas tapi kayak ada juga gitu kebanyakan mungkin ya. I don't know why about this. Banyak juga cewek yang misalkan udah umur 20 tapi dia masih apa ya, butuh didikan yang betul-betul dari orang tuanya gitu. Soalnya kan emang apa ya, pasti dan misalkan dari cara menjaganya orang tua tersebut kepada anak perempuan itu beda banget sama anak cowoknya gitu sih. Untuk apa? Misalkan gini deh, kalau misalkan anak perempuan satu-satunya nih ya dia anak tunggal, tapi dia memiliki orang tua yang acuh tak acuh, jadi kayak apa ya, gimana ya? Kemungkinan besar nih ya, kemungkinan besar si anak cewek itu bakal melewati batas karena tidak ada didikan dari orang tuanya. Apalagi dia tunggal kan. Harusnya dong kalau kalau apa ya, kalau misalkan ada orang tua nih punya anak satu tunggal gitu ya, pasti kayak perhatiannya pasti lebih dong. Nggak mungkin kayak cuma nggak peduli kan soalnya kan satu-satunya nih, mungkin harapan satu-satunya. Jadi kayak agak terlalu banyak dan kayak bener fokus pada anak itu doang karena kan tunggal nih gitu kasarnya. Nah, kalau maksudnya kalau apa ya, kalau misalkan udah mau tunggal tapi tidak ada didikan yang spesial itu kayak gimana ya? Sayang banget sih menurut gua gitu. Makanya gua kalau misalkan gue juga sering bilang ke teman-teman gue juga sama diri gue sendiri juga, kalau misalkan anak pertama gue cewek, gue dia bakal jadi anak tunggal. Tapi ini gak tahu ya, ini apa ya? Ini mungkin pemikiran gue sekarang, gak tahu mungkin 5 atau 10 tahun lagi tuh ya pemikiran gue nanti. Tapi untuk sekarang sekarang ini gue pengennya di umur gue 20 tahun ini, kalau misalkan anak pertama gue cewek, dia akan menjadi anak satu-satunya. Karena gue gak mau, maksudnya kayak dia anak cewek nih ya, dia punya adik. Tapi kalau misalkan cuma satu, satu dua oke lah. Cuma ini kalau misalkan anaknya adanya balik deh tiga, empat, lima tuh kesian banget sih pasti. Gue bakal tahu banget, tahu persis gimana ketika misalkan anak perempuan yang pertama itu ketika dia sudah besar, dia sudah bisa bekerja, itu akan menjadi tanggung jawab dari orang tuanya itu bakal secara tidak langsung akan diberikan kepada anak perempuannya gitu. Pasti kayak gitu sih kebanyakan gitu kasus yang terjadi gitu ya, pasti kayak gitu sih. Kok gue sekarang kayak gitu. Nah, gini, beda kalau misalnya anak pertama gue cowok nih, dia harus punya adik fix. Kalau
Kalau misalkan dia anak tunggal, cowok juga, fix bakal manja banget. Tapi gue gak tahu ya, gue gak tahu semua kayak gitu. Maksudnya temen-temen gue juga ada yang tunggal gitu ya, anak anak cowok pertama, tapi kan beda-beda gitu. Tapi ini kan maksudnya kayak apa ya, naluri orang tua ya, walaupun gue belum menjadi orang tua, tapi maksudnya kayak punya apa sih, orang tua pasti kayak punya apa ya, insting yang besar lah gitu, apalagi terhadap anak-anaknya kayak gitu. Ya gue gak mau sih kalau misalkan anak pertama gue tuh cowok, dia cuma pertama, kayak anjir pasti manja banget gitu ya. Maksudnya kayak gini deh, cowok akan memperlihatkan rasa tanggung jawab ketika dia punya mungkin beban lain. Dalam artinya misalkan adanya nih, kayak misalkan teman-teman gua, misalkan Yanto, Adil, Ija, dia kan mereka kan punya adik-adik kan, adiknya itu cewek semua gitu. Iya bener sih, Adil cuma satu adiknya, Yanto dua, Ija dua juga gitu kan. Jadi karena dia anak pertama, jadi kan pasti kan punya ada tanggung jawab nih gitu, tanggung jawab untuk orang tuanya, especially buat ibunya, dan tanggung jawab terhadap adik-adiknya gitu kan. Jelas dong, maksudnya kayak banyak juga orang tua yang menaruh harapan kepada anaknya, apalagi anak cowoknya gitu ya. Kalau misalkan orang tua itu memang sudah tidak sanggup untuk menafkahi, beban itu secara tidak langsung bakal turun ke anak pertamanya, apalagi kalau cowok gitu. Nah sebaliknya, kalau misalkan anak pertama gue cewek nih, misalkan sudah tua, gue gak mau membebankan apa ya, tanggung jawab gue ini buat anak pertama gue yang cewek. Gue gak mau kayak gitu sih, sumpah. Mungkin ini kayak apa ya, cuma pemikiran dasar gue aja sih gitu untuk saat ini ya gitu. Cuman untuk soal nanti gue gak tahu juga kan, pemikiran orang kan beda-beda nih setiap tahunnya gitu. Jadi ada aja sih yang berubah gitu. Nah untuk saat ini gue gak mau kayak gitu sih. Kayak gimana ya, soalnya gini, kalau misalkan gue punya anak pertama nih cewek gitu kan, gue kayak bener-bener sayang banget sama dia. Tapi takutnya nih ya, takutnya nih gue sekarang gitu ya, ini gue sekarang ngomong kayak gini, takutnya ketika misalkan emang sudah terjadi, misalkan anak pertama gue cewek, takutnya gue di masa depan nanti gue kayak apa ya, kasarnya tuh sangat posesif, sangat em, apa ya, sangat gini deh, menjaga boleh, menyayangi boleh, karena kan emang mungkin sesuatunya gitu. Cuman yang gue gak mau adalah kayak terlalu berlebihan gitu sih, overprotective sih, pasti itu kayak apa ya, bagi gue tuh, gue gak mau, intinya gini, gue gak mau buat anak gue nanti, gue gak mau kayak menaruh tekanan buat mereka, tapi gue gak bikin mereka bebas juga gitu, you know what I'm saying. Jadi kayak walaupun misalkan mereka gak dapat tekanan dari gue, mungkin karena mungkin ada satu-satunya, gue gak bakal kayak misalnya kayak harus kayak gini, gak apa-apa. Mungkin gini, untuk ya berlahir terus kayak masih kecil, balita gitu ya, sampai mungkin umur mereka yang sudah cukup untuk bisa menentukan arah hidupnya. Misalkan sejauh ini, misalkan anak gue yang cewek ini, yang anak pertama, dia udah berumur 20, 21, dan dia misalkan ngobrol sama gue, dia pengen menentukan arah hidupnya sendiri, dia pengen mencari jati diri sendiri, it's okay, gue support. Cuman yang gue bisa kasih pesan sih kayak jaga diri baik-baik sih kayak gitu. Tapi ya kalau bisa sih, maksudnya kayak gak apa ya, gak terlalu bebas lah gitu, kayak gitu sih. Kayak gue juga masih tetap pantau dia, gue masih kayak tetap kabarin dia, mesti kayak kalau misalkan ada apa-apa bilang gitu kan. Kalau cowok mah beda lagi lah, cowok mah umur 20 lo harus punya arah hidup lo sendiri gitu, lo harus punya tujuan hidup lo sendiri gitu kan. Lo cowok, lo bisa, harus bisa apa ya, harus bisa menjadi jadi diri sendiri lah gitu, dengan kehendak-kehendak lo sendiri, dengan jalan hidup lo sendiri gitu kan. Jangan jadi cowok yang kayak, maksudnya kayak lemah lenjeh gitu kan ke orang tuanya, jangan. Apalagi lo umur 20, lo bisa menentukan arah hidup lo ke mau kayak gimana nih, gitu. Gue sebagai orang tua hanya mensupport dan hanya menggiring sampai di umur tertentu kayak gitu. Mungkin kayak gitu, kayak apa ya? Tapi sih gue maksudnya kayak mau gue jadi bahas anak. Ya pokoknya kan ini kan temanya kayak gitu kan. Ini kan maksudnya video ini ada karena keresahan gue, karena kayak gue keinginan gue untuk pengen gue ngobrol kayak gini kan, sebelumnya belum pernah kan. Shut the fuck up. Iya, sebelumnya belum pernah kan gue kayak membahas soal masa depan lah gitu. Ya, apalagi tentang anak gitu ya. Mungkin gue sangat jauh sama 10 tahun lagi gitu. 10 years later, I don't know why. Tapi maksudnya dipersiapkan dari sekarang, apalagi sudah memiliki kesadaran dari awal nih, itu lebih baik loh.
pada orang yang maksudnya kayak tidak memiliki kesadaran sama sekali, tidak memiliki apa ya, tidak memiliki keinginan sama sekali, ya itu bakal beda banget sih sama sama orang yang sudah mempersiapkan dari awal, kayak gitu. Contoh gini deh, ini hal yang gua gak mau ya, semoga nanti gua ketika gua misalkan umur 25, apalagi kalau misalkan gua sudah berkeluarga, gua sudah memiliki rumah tangga gitu ya, gue punya keluarga gue sendiri gitu, keluarga kecil gue gitu ya, sama istri gue nanti gitu, halo babe. Ya, ya maksudnya kayak yang gue gak mau adalah, mungkin gue ini melihatnya dari pengalaman orang lain, dari misalkan bagaimana cara mereka, misalkan ketika mereka memiliki anak lah gitu, yang gue gak mau adalah ya itu sih yang pertama tadi kan gue udah bilang, itu cuek. So, maksud gue kayak tumbuh kembang anak itu maksudnya kan dari orang tuanya dulu, awalan dulu kan, maksudnya kayak rumah pertama orang rumah pertama anak itu adalah orang tuanya kan, di rumah gitu. Setelah itu lalu dia bersekolah, setelah itu lalu dia, maksudnya ya menjenjang pendidikan gitu kan maksudnya. Jadi rumah kedua lah sekolah itu. Cuma kan rumah pertama bagi mereka ya rumahnya sendirilah gitu. Dengan apa? Dengan orang tuanya yang selalu ada di sampingnya, kayak gitu. Pasti kayak guru pertama itu lah orang tua, jelas lah. Iya dong. Guru pertama anak itu ada orang tua, apalagi kalau waktu tumbuh kembang, waktu misalkan masih umur 2 tahun, 3 tahun, aduh masih belum masuk TK lah gitu. Itu kayak bener-bener parenting kita tuh kayak bener-bener diuji gitu. Parenting kita tuh kayak bener-bener apa ya, diperlihatkan lah gitu bagaimana cara kita memberikan didikan yang terbaik untuk anak kita, kayak gitu. Yang pertama itu cuek, yang kedua kayak apa ya? Um, Personality gue tuh sama ketika gue belum nikah itu. Ini nih yang paling apa ya, yang paling bikin gue resah gitu. Soalnya kayak teman kerja gue gitu ya. Dia sudah berumur 25 tahun. Dia sudah punya anak satu gitu ya. Sebenarnya dia yang gue liatnya dia tuh kayak bener-bener sayang sama anaknya. Gue tahu itu. Dia bener-bener sayang sama anaknya. Dia mungkin bisa melakukan segala hal demi anaknya gitu kan. Itulah figur seorang ayah gitu. Tapi yang bikin gue menjadi apa ya, agak apa ya, kepikiran adalah um, coba sih. Maksudnya kayak mungkin backgroundnya dia di masa lalu, dia ada orang yang maksudnya kayak seperti anak muda konvensional pada umumnya gitu, yang nakal, yang kayak gila cewek gitu kan. Maksudnya gini loh, gimana ya, dia tuh maksudnya kayak ya tadi gue bilang dia sayang sama anaknya, cuman ketika di luar bersama temen-temennya sama gue juga gitu kan, dia mesti kayak membahas hal-hal yang mesti tidak, bagi gua ya tidak sewajarnya tidak dikatakan, atau misalkan sifat itu tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga gitu. Itu sih keresahan gue sih. Makanya gue gini loh, menurut gue ketika kita sudah memutuskan untuk berkomitmen, yaitu menikah gitu ya, married nanti ke jenjang pernikahan gitu ya, kehidupan yang aslinya gitu, apa ya, gue pastinya akan merubah personality gue ya sebelumnya. Maksudnya bukan karena bedanya itu bukan karena misalkan gue kayak gini sekarang nanti gue jadi beda orang, bukan kayak gitu. Maksud gue adalah kebiasaan-kebiasaan buruk gitu. Kedewasaannya lebih ditingkatkan lagi, tanggung jawab lebih ditingkatkan lagi gitu kan. Maksud gue tuh kayak gitu. Ya, misalkan gue nih contoh ya, sekarang gue kayak anjing kan sekarang gitu kan. Gue kayak bener-bener ya bocah-bocah, apa ya, ya nakal gitu lah, gak jelas lah gitu ya. Maksudnya kayak gue gak mau personality gue yang kayak bener-bener sangat tidak worth it sekali gitu ya untuk menilai sebuah kedewasaan orang gitu. Gak mau gue gak mau kalau misalkan gue kayak gini sekarang, misalkan nanti kalau gue udah married, misalkan umur 25 atau whatever lah gitu, gue gak mau personality gue itu masih ada sampai nanti gitu. Gue gak mau kayak gitu sih gitu. Jadi kayak maksudnya kayak yang gue lihat nih contoh ya, Tiasa misalkan waktu sebelum nikah dia adalah ya remaja biasa sih, yang kayak maksudnya masih sering main, masih sering sama cowok gitu kan. Tapi ketika mungkin dari perubahan mental, perubahan fisik juga memang sudah terlihat gitu. Waktu dia sudah nikah dan kita jarang ketemu, waktu kita ketemu lagi, gue melihat banget perubahan yang terjadi dari dia gitu. Entah dari fisiknya, entah dari cara bicaranya, entah dari personality-nya gitu, kayak bener-bener beda aja sih gitu. Itu yang bikin gue kayak
Mungkin ya maksud gue kayak pas kayak gitu semua orang ya gak sih? Cuman ada juga yang masih mempertahankan masa dimana dia sebelum menikah gitu. Ya maksud gue sih itu sih kayak kalau misalkan em, apa ya, banyak juga orang yang kayak walaupun dia sudah menikah tapi apa ya, kebiasaan buruknya, bad habitnya itu masih ada dalam dirinya gitu. Gue mau kayak gitu sumpah. Jadi kayak kalau misalnya gue sudah menikah nih, sudah jelas gue bakal kayak apa ya, merubah pola pikir gue, itu udah jelas sih. Merubah kecerobohan gue, merubah sifat-sifat gue yang kayak yang harus gue tinggalkan. Mungkin sekarang gue masih muda, gue masih kayak masih banyak banget pengalaman yang belum gue cobain gitu ya. Masih banyak hal-hal yang belum kayak gue ketahui gitu ya. Ini gue masih muda, masih 20 tahun. Nah, mungkin kalau misalnya nanti gue udah 25, gue udah misalkan sudah menikah gitu ya, sudah menjadi seorang suami dan mungkin gue udah punya, kalau udah punya anak mungkin menjadi seorang ayah gitu. Gue gak mau gue yang sekarang itu ada di um, gue di masa depan nanti gitu sih. Itu yang paling gue takutin sebenarnya sih gitu. Apalagi kalau misalkan gue punya anak ya gitu, kayak I don't know why, like gue yakin sih kalau misalkan anak gue misalkan pertama kali kayak pertama itu adalah perempuan, dia pasti gue cantik banget sih sumpah. Cantik banget, sumpah bukan cantik banget anjir. Terus gue kayak ya gue bukan membayangkan tapi kayak I know she just like queen, she just like oh my god, sister Georges gitu, I don't know man. Ya gitu pokoknya kayak gue akan menjadi ayah yang terbaik buat anak gue gitu. Gue akan menjadi seorang pria yang bisa memperlihatkan kedewasaannya gitu sih. Apalagi dalam rumah tangga ya gitu, banyak lagi struggle-nya gitu kan. Emang maksudnya kayak mungkin sekarang gue masih belum mengerti bagaimana struggle di rumah tangga, tapi kayak mungkin untuk sekarang gue kayak mencoba memahami aja sih gitu dari ngobrol sama orang. Yang paling gue inget tuh apa ya, tentang ngobrol tentang anak itu pertama kali nih ya. Bukan pertama kali sih, mungkin gue sebelumnya pernah gitu sama teman-teman gue. Itu kayak yang bener-bener intimate, gue bener-bener fokus ngobrolin tentang anak gitu ya. Itu apalagi ya konteksnya parenting anak lah gitu. Itu sama si AA gitu. Waktu dia sebelum cabut lah gitu. Itu kayak bener-bener intimate banget dan gue mendapatkan pertanyaan yang belum pernah gue dapetin sebelumnya ya, seputar parenting itu. Itu gue keren banget sih, gue kagum banget sama si AA sumpah anjing. Sumpah kayak dia bener-bener apa ya, bener-bener mungkin dia juga mencoba memahami kayak gue juga gitu. Makanya dia melontarkan beberapa pertanyaan yang belum pernah gue dapetin gitu. Kayak misalkan nanti kalau misalkan lo punya anak nih, lo bakal gimana, tegas atau misalkan apa ya, kayak cuma iya iya aja gitu ya, kayak ngalah sama anak atau misalkan gimana gitu. Terus kalau misalkan anak lo berbuat kesalahan, em, lo bakal kasih hukuman atau misalkan lo marah-marahin doang gitu kan. Itu kayak bener-bener obrolan yang paling apa ya, menurut gue sih obrolan yang paling serius sih menurut gue gitu. Karena ini kayak menyangkut masa depan juga gitu ya, menyangkut apalagi kan ini parenting dari anak gitu, parenting buat anak dan anugerah dari Tuhan juga gitu kan anak kan gitu. Sumpah sih kayak kalau misalkan gue masih ada waktu sama si Asi, kayak gue pengen banget sih ngobrolin hal itu lagi. Waktu itu gue kayak bener-bener apa ya, mencoba banget sepengetahuan gue bagaimana cara gini. Sebenarnya dia gak meminta pendapat, meminta argumen dari gue, tapi dia hanya melihat perspektif dari gue gitu. Dia hanya melihat dari kacamata gue bagaimana cara gue kalau misalkan nanti punya anak, bagaimana cara parenting gue, bagaimana cara gue menghadapi situasi kayak gini. Pokoknya banyak di situasinya gitu ya. Jadi salah satunya kalau misalkan anak lo berkesalahan, dia kan nangis nih, dia kan bakal lari ke ibunya atau ke ayahnya gitu sih, kayak pertanyaan gitu yang mungkin gue juga belum pernah dapetin sih itu, kayak coba bener-bener apa ya, sangat atau the box sekali sih sumpah sih. Tapi dia keren sih asli walaupun dia masih 18 tahun ya, tapi kayak pemikiran sudah jauh banget, sudah visioner sekali. Yang maksud gue adalah bikin video ini adalah um, I hope gue nanti di masa depan ketika misalkan gue sudah memiliki anak gitu ya, gue benar-benar merealisasikan apa yang gue omongin sekarang di tahun 2025 ketika gue masih ber-20 kayak gitu. Jadi kayak jangan sampai gue menelan ludah gue sendiri kalau misalkan sekarang gue kayak bacot kayak gini-gini kan, tapi
ketika nanti misalkan faktanya seperti gue ngomong kayak gitu, intinya anak emang terbaik ya gitu ya, nanti kayak orang tua pasti kayak memberikan pengorbanan yang paling besar dalam hidupnya untuk anaknya kayak gitu. Itu yang gue rasain sama ini dari orang tua gue gitu. Orang tua gue mau membesarkan kesembilan anaknya, gue anak 9, sekarang jadi anak 8. Itu bukan struggle yang main-main, itu bukan pengorbanan yang ecek-ecek, enggak. Ini kayak bener-bener pengorbanan, bahkan sampai em, meneteskan darah juga pun mereka sanggup gitu untuk menghidupi kesembilan anaknya kayak gitu. Gue juga sih sebenarnya banyak belajar sih dari orang tua gua gitu ya, bagaimana cara mereka bisa membesarkan kesembilan anaknya gitu. Gue kayak bener-bener banyak belajar sih gitu. Gue sering nanya juga ke mama gue gitu kan, kalau misalkan kayak gini kayak gimana nih, kalau misalkan gimana sih struggle-struggle-nya gitu ya dari anak pertama sampai anak 9 gitu ya ke gue gitu. Dan itu lika-liku bener-bener kayak ada pasang surutnya lah gitu. Gak semuanya mulus, gak semuanya happy, gak semuanya sedih gitu. Jadi pasti aja kan, maksudnya kayak ketika misalkan Tuhan sudah memberikan apa ya, titipan yaitu anak kepada orang tua, pasti Tuhan tidak membiarkan orang tua itu merasakan apa ya, penyesalan ketika mereka sudah punya anak gitu. Gak mungkin, apa sih, kayak Tuhan pasti permudahkan itu sih gitu, apapun rasanya, apapun misalkan penderitaannya, tapi Tuhan akan memberikan apa ya, ya akan memberikan ya kemudahan yang terbaik lagi untuk mereka gitu. Kalau misalkan banyak juga kan kayak orang tua yang mungkin tidak sanggup nih, kalau misalkan contoh nih ya, kayak untuk lahiran anak susah banget di rumah sakit bisa ke beberapa puluh juta gitu kan, apalagi kalau yang sesar itu kan beda lagi, lebih mahal gitu kan. Tapi dengan keyakinan dan tekad, apalagi ketika mereka sudah berdoa kepada Tuhan, itu kan dilancarkan semuanya gitu, pasti ada jalan keluarnya, sumpah sih. Gue juga heran sih kayak itu betapa besarnya Tuhan kayak itu, kayak gitu. Apalagi kalau misalnya sudah dikasih kepercayaan oleh Tuhan orang tua itu untuk bisa menjaga dan mendidik dan membesarkan karunia terbesar yang dititipkan oleh Tuhan, anugerah terbesar yang dititipkan oleh Tuhan gitu kepada kita selagi orang tua gitu. Ya mungkin gitu aja mungkin ya, kayak mungkin nanti ada obrolan lagi gitu ya dari gua. Soalnya sih masih banyak sih pembahasannya gitu. Cuma untuk episode kali ini yang datang dari keresahan gua soal ketika gua ngeliat anak cewek kecil, anak SD gitu ya, kayak anjir, anak gua kayaknya kebakar kayak gini deh. Jadi bocah parah gua di sini sumpah. Ya pokoknya kayak gitu deh. Thank you so much for watching and see you in next video. Goodbye.